Mempunyai impian besar dan memilih menjadi pemalas adalah cara yang paling indah untuk menjadi gila. Ya, mana ada orang pemalas bisa mewujudkan impiannya? Kalau dia memikirkan impiannya, terus dia tidak melakukan apa-apa, lama-lama dia bisa jadi gila. Mending jadi orang bodoh tapi rajin, daripada jadi orang pintar tapi pemalas. Orang bodoh tapi rajin, setidaknya dia bisa hidup karena dia rajin. Tapi orang pintar kalau pemalas, ya dia nggak akan jadi apa-apa. Buya Hamka pernah menulis, salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Harusnya pekerjaan tersebut bisa kamu selesaikan saat itu. Tapi karena kamu malas, akhirnya kamu menundanya untuk dilakukan besok. Sehingga besok pekerjaan kamu malah menjadi berlipat. Akibatnya nilai kamu di mata bos dan karyawan yang lain menjadi jelek. Padahal bisa saja kalau kamu menyelesaikan, mungkin promosi jabatan lagi menunggu kamu. Harusnya kuliahmu bisa rampung semester ini. Karena kamu banyak menundanya, akhirnya kamu harus menunggu lagi sampai semester depan. Akibatnya, uang orang tuamu yang harusnya bisa dialokasikan terhadap hal yang lain atau mungkin biaya haji mereka, kebuang lagi karena harus membayar uang semester kamu. Harusnya kamu bisa menjalankan ide bisnis yang sudah kamu rancang. Tapi karena kamu menundanya, maka siap-siap aja ide bisnis itu justru dieksekusi oleh orang lain. Menunda bukan cuma bisa membuang uang dan kesempatan. Tapi yang lebih parahnya adalah dengan menunda pekerjaan, kamu berarti menunda kesuksesan. Refreshing dengan teman-teman, ngopi, ngobrol ngalor ngidul, nongkrong di kafe sih boleh-boleh saja. Selama semua pekerjaanmu sudah bisa kamu selesaikan. Tapi kalau pekerjaanmu tidak terselesaikan dan kamu lebih memilih nongkrong dan ngopi-ngopi, akibatnya akan tambah parah. Kamu akan makin stres setelah habis nongkrong tersebut. Kalau kamu menunda pekerjaanmu, silakan. Tapi perlu kamu ketahui, kalau banyak sekali temanmu yang lagi bekerja keras untuk bisa mengambil posisimu, bahkan bisa melampaui kamu. Kalau kamu menunda-nunda untuk mengerjakan kuliahmu, silakan. Tapi saat kuliahmu tertunda setahun, akan banyak sekali kesempatan dan lowongan pekerjaan atau peluang bisnis yang tidak bisa kamu ambil karena kamu sibuk masih menyelesaikan kuliahmu. Kalau kamu anggap itu penting, kamu akan menemukan banyak cara untuk melakukannya. Tapi kalau kamu menganggap itu tidak penting, kamu akan menemukan banyak alasan untuk mengerjakannya. Disiplin adalah pembeda mana orang yang cuma ngomong besar dan mana orang yang bekerja besar. Dunia pekerjaan sekarang sangatlah kejam. Perusahaan begitu kompetitif dan mereka sangat membutuhkan orang-orang yang punya profesionalisme yang tinggi sehingga perusahaan mereka bisa bertumbuh. Pada saat kamu dianggap tidak lagi punya kompetensi, maka siap-siap kamu akan dibuang dari perusahaan itu. Dunia bisnis juga tidak kalah menyeramkan. Saat kamu menunda, maka kamu akan kehilangan kepercayaan. Kalau kepercayaan hilang, maka siap-siaplah untuk terjungkal ke bawah karena pelayanan adalah segalanya. Sebuah bisnis bisa besar kalau pemilik bisnis memiliki kompetensi dan profesionalisme yang baik. Dan ciri-ciri orang yang punya kompetensi dan profesionalisme yang baik adalah mereka yang mampu menyelesaikan pekerjaan mereka sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Biasakanlah untuk tepat waktu, merencanakan tugas berdasarkan prioritas, buatlah deadline target, lakukan tugas sesuai jadwal. Jangan memaksakan diri ketika memang benar-benar kamu sangat lelah. Beranilah menolak yang bukan prioritas dan kurangi hal-hal yang tidak produktif. Dunia tidak peduli dengan kondisi moodmu saat ini. Jangan menunggu mood datang, tapi ciptakanlah moodmu untuk mengerjakan apa yang sudah kamu kerjakan. Jangan malas, karena kamu gak akan jadi apa-apa bila kamu jadi pemalas. Jangan menunda, karena Tuhan tidak suka orang yang menunda-nunda. Menunda hanya akan menciptakan masalah baru. Mungkin sekarang kamu happy karena sudah menundanya, tapi besok pikiranmu akan tambah terbebani dan masalah tidak akan pernah terselesaikan. Jangan menunda, jangan habiskan separuh hidupmu untuk menunggu waktu yang tepat. Karena sangat sering saat kamu sadar, waktu yang tepat itu sudah terlewatkan. Kalau sudah begitu, kamu cuma akan bisa menyesal. Jangan menunda pekerjaanmu, selesaikan sekarang dan jadilah pemenang dalam kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
Nabila Rizky Adisti dengan NIM 2103096046. Di sini saya akan mempresentasikan pemakaian huruf dalam ejaan bahasa Indonesia. Pemakaian huruf terdiri dari A. Huruf abjad, B. Huruf vokal, C. Huruf konsonan, D. Huruf diftong, E. Gabungan huruf konsonan, F. Huruf kapital, G. Huruf miring, H. Huruf tebal. Huruf vokal. Huruf vokal merupakan bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru dan tidak terkena hambatan ataupun halangan. Terdapat 5 huruf vokal yaitu A, I, U, E, dan O. Huruf konsonan merupakan fonem yang bukan vokal dan dengan kata lain direalisasikan obstruksi. Jumlahnya ada 21 huruf yang terdiri dari B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf diftong adalah penggabungan 2 huruf vokal. Contohnya, AU pada kata kalau dan danau, AI pada kata lantai, santai, dan sungai, OI pada kata amboy. Gabungan huruf konsonan adalah huruf yang terdiri dari 2 konsonan yang bergabung dan melambangkan satu bunyi konsonan. Contohnya, huruf K yang digabung dengan huruf H menjadi KH biasanya dipakai pada khasiat khusus, hilaf, khotbah, khayal, dan akhir. Huruf S yang digabung dengan huruf Y menjadi SY biasanya dipakai pada kata syahdu, syair, syarat, syahadat, syukur, isyarat. Huruf N yang digabung dengan huruf Y menjadi NY biasanya dipakai pada kata nyawa, nyata, tanya, hanya, nyali, sunyi, nyamuk, banyak, dan nyonya. Huruf N yang digabung dengan huruf G menjadi NG biasanya dipakai pada kata hidangan, ngeri, ngarai, tangkap, sangkar, siung, dan senang. Huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, lebih besar dari huruf biasa. Huruf kapital memiliki aturan di dalam penulisannya. Di antaranya adalah huruf kapital digunakan pada huruf pertama awal kalimat. Seperti contoh, siswa itu sedang minum es teh di kantin. Jadi, siswa S-nya itu besar atau kapital. Pada huruf pertama nama orang. Contohnya, Klarinda Askania. K-nya kapital dan Askania A-nya kapital. Yang tidak menggunakan huruf kapital yaitu nama jenis, satuan ukuran, kata yang bermakna anak dari, dan kata tugas. Misalnya, ayah sedang memancing ikan nila. Nilanya itu tidak kapital, melainkan kecil. Nadif Hasanah binti Suryono. Binti termasuk anak dari, jadi bintinya itu tidak kapital. Kemudian kata tugas seperti dari, ke, yang, dan, untuk, di. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama agama, nama kitab suci, nama Tuhan,
gelar kehormatan, gelar keturunan, gelar keagamaan, gelar akademik, jabatan, pangkat, instansi, tempat, bangsa, suku bangsa, tahun, bulan, hari, bahasa, peristiwa, sejarah, hari raya. Hari raya contohnya pada hari raya Idul Fitri. Jadi fitrinya itu besar atau kapital. Penggunaan huruf kapital yang lain yaitu pada nama negara, lembaga, badan, organisasi, dokumen, judul buku, organisasi, dokumen, judul buku, judul karangan, judul makalah, judul artikel, majalah, surat kabar, singkatan, contohnya pada gelar, pangkat, sapaan. Hubungan kekerabatan dalam sapaan misalnya, bagaimana kabar Bapak? Tanya ibu. Bapaknya itu kapital B-nya ya. Uang ibu sudah saya terima. I-nya kapital. Saya selalu melihat Bapak membaca koran. B-nya itu tidak kapital. Kata ganti. Kata ganti Anda. Huruf A pada kata Anda selalu kapital dimanapun posisinya. Huruf miring. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti huruf miring adalah huruf yang letaknya miring, tetapi tidak menyerupai tulisan tangan seperti pada kursif. Berikut ini terdapat beberapa cara menulis huruf miring yang benar. Terdiri atas 1. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, berita ini muncul dalam surat kabar Suara Merdeka. 2. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Misalnya, huruf pertama kata abad adalah A. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia. Misalnya, politik David et Impera pernah merajalela di negeri ini. Cara menulis huruf miring yang benar. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Misalnya, nama ilmiah buah manggis ialah Carcinia mangostana. Huruf tebal. Huruf tebal adalah huruf yang dicetak tebal atau berat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tebal bermakna berjarak lebih besar. 1. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang telah ditulis miring. Contohnya, huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. 2. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian karangan seperti judul buku, bab, subbab, daftar isi, daftar tabel, daftar pusaka, indeks, maupun lampiran. Contohnya, latar belakang, masalah, tujuan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.